Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara saudara-saudari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada minggu ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita dengar firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus itu yang menjadi tema kita pada perayaan Paskah ini. Kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Kebangkitannya luar biasa karena ia hidup kembali dan menang melawan maut. Itulah makna Paskah yang memberi semangat baru, kekuatan baru, dan menghilangkan rasa takut dari
hidup kita. Kebangkitan Yesus merupakan sukacita bagi perempuan yang datang ke kubur Yesus dan juga bagi murid-muridnya, dan itu juga yang menjadi sukacita besar bagi kita saat ini. Kebangkitannya mengalahkan kematian, yaitu kuasa maut dan dosa. Kematian tidak berkuasa menahan Yesus di dalam kubur. Maka Yesus bangkit. Yesus bangkit berarti bahwa Yesus hidup kembali, dan itu yang disaksikan perempuan yang datang ke kubur Yesus, dan sekaligus perempuan itu yang menjadi saksi pertama akan kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimanakah kuasa kebangkitan Yesus itu bagi kehidupan orang percaya? Perempuan menjadi saksi pertama dalam kebangkitan Yesus tersebut, di mana dia datang pagi-pagi ke kubur Tuhan Yesus. Ada apa atau untuk apa perempuan itu datang ke kubur Yesus sekitar jam 5 pagi? Adalah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Yahudi 3 hari berturut-turut untuk dapat melihat kubur keluarganya. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh perempuan itu. Salah seorang dari perempuan itu adalah Maria Magdalena, yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari kuasa roh jahat. Apa yang telah diperbuat oleh Yesus dalam hidup Magdalena adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia, sehingga sampai Yesus mati pun dia tetap masih setia mengasihinya. Bukanlah kepergiannya ke kubur itu pada jam 5 pagi menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Yesus. Jam 5 pagi itu adalah di mana bagi sebagian orang, terutama untuk perempuan atau ibu-ibu, untuk mempersiapkan bekal untuk keluarganya pada hari itu. Dan juga bagi sebagian orang, jam 5 pagi itu adalah masih enak-enaknya tidur. Masih banyak yang bermimpi indah. Tapi bagi Maria Magdalena, karena kasih sayangnya kepada Yesus, ia rela meninggalkan tugasnya. Ia mengalahkan kesenangannya hanya untuk melihat kubur Yesus. Sering yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kebalikan dari apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu yang pergi melihat kubur Yesus. Jika perempuan itu mau dan mampu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan selera dan kesenangannya hanya untuk bertemu dengan Yesus, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mampukah kita meninggalkan kesenangan dan meninggalkan tugas kita untuk mengikuti Yesus? Mampukah kita memberikan sedikit waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk bertemu dengan Yesus? Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Saat-saat ini mungkin waktu yang bisa banyak kita pakai untuk bertemu dan memuji, memuliakan Yesus, di mana kita banyak berdiam diri di rumah dan bertemu dengan keluarga.
Apakah waktu ini kita pakai untuk bertemu dan memuji memuliakan Yesus? Ini menjadi suatu pertanyaan dan tantangan bagi kita selaku pengikut Yesus. Dengan waktu yang banyak ini, apakah kita pakai waktu kita untuk Yesus? Terkadang kesibukan kita, selera kita sering mengalahkan untuk pertemuan dengan Yesus. Misalnya, pada hari Minggu sering itu ada tontonan-tontonan yang menarik, yang membawa kita, selera kita untuk mengikutinya dan membatalkan untuk beribadah bertemu dengan Yesus. Dulu itu sering acara tinju pada Minggu pagi. Kebanyakan orang tidak beribadah untuk mengikuti acara tersebut. Sekarang kita ditantang, diminta untuk mau bertemu dengan Yesus yang telah berkuasa membangkitkan, yang telah berkuasa mengalahkan kematian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa kuasa Allah yang terjadi di saat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu gempa bumi yang sangat hebat ketika itu. Mungkin pada saat itu belum ada ukuran skala Richter seperti sekarang mengukur bagaimana getaran, bagaimana besarnya gempa itu. Tetapi dikatakan itu gempa yang sangat hebat. Yang kedua, malaikat Tuhan datang dan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Malaikat Tuhan datang dan menggulingkan batu penutup Tuhan Yesus. Wajahnya dikatakan bagaikan kilat dengan pakaian putih yang membuat penjaga kubur Yesus itu menjadi ketakutan. Ucap pasti mereka. Mereka bagaikan mati rasanya karena ketakutan dengan situasi itu. Yang ketiga adalah setelah kebangkitan Yesus yang diberitahu oleh malaikat kepada perempuan itu, rasa takut perempuan itu menjadi hilang, walaupun dikatakan rasa takut itu bercampur dengan rasa sukacita. Rasa takut dan sedih itu menjadi hilang. Rasa takut perempuan itu sudah bercampur dengan rasa ketakutan tadi menjadi rasa sukacita besar. Bisa kita bayangkan ada rasa takutnya, tapi mereka dalam sukacita ketika berita dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Yang keempat, kebangkitan Yesus membawa semangat dan kekuatan yang baru. Perempuan itu mampu berlari cepat-cepat untuk memberitakan kebangkitannya kepada murid-murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semangat dan kekuatan baru itu muncul kembali setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Seruan malaikat "jangan takut" dipertegas kembali oleh Yesus dengan berkata, "Salam bagimu." Ayat 9. Jangan takut, kata Tuhan Yesus kembali di ayat 10. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus. Perkataan "salam bagimu" adalah kata untuk menghilangkan rasa takut, dan itu diucapkan oleh Yesus sendiri, di mana Dia sendirilah damai sejahtera itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Yesus itu sendirilah damai sejahtera. Kebangkitan Yesus itu membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang mempercayainya. Kebangkitan Yesus itu menjadi sukacita dan pengharapan baru bagi setiap orang yang mempercayai dan mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan sering kita alami dalam hidup kita. Ketakutan menghadapi tantangan zaman saat ini. Tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam mencapai cita-cita dan karir kita. Banyak hambatan tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Demikian juga dengan tantangan iman yang sering kita dihambat. Iman kita sering menjadi goncang karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi dengan kebangkitan Yesus mengajak kita supaya jangan takut. Kebangkitan Yesus mengalahkan musuh utama kita dalam hidup ini, yaitu kematian. Musuh utama kita adalah kematian yang tidak bisa kita hindarkan. Sering kita merasa tidak berdaya, seperti mau mati rasanya karena kesulitan yang kita hadapi. Tapi kini saatnya dengan kebangkitan Yesus, kita diajak untuk datang kepada Yesus yang telah hidup. Karena Dia adalah sumber hidup. Kuasa kebangkitannya akan mengatasi segala kesulitan hidup kita. Kuasa kebangkitannya akan mengatasi segala rasa takut dan khawatir kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adakah kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pasti itu selalu ada. Tapi di dalam kekhawatiran, ketakutan kita, mari datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Dia akan memulihkan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan melepaskan kita dari segala tantangan, cobaan dalam hidup ini. Yesus telah bangkit. Dia memiliki kuasa untuk memberi hidup dan kehidupan bagi kita. Hidup di dunia ini, terutama kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kuat kuasa-Mu yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kini kami yakin dan percaya dengan kebangkitannya mengalahkan kematian, akan memampukan kami untuk hidup di tengah-tengah tantangan zaman ini, di tengah-tengah pergumulan dan persoalan kehidupan kami. Kami akan dimampukan. Kami yakin itu ya Tuhan, sehingga kami mau mengikuti Engkau, beribadah kepada-Mu, dan menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami. Kiranya Engkau juga membangkitkan semangat kami. Kiranya Engkau juga membangkitkan hati kami yang sering lemah, membangkitkan kekuatan kami untuk dapat bekerja, dapat memikirkan apa yang baik untuk kehidupan kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin.